kelompok yang meyakini Allah berada di satu arah, dia terjebak dalam satu aliran filsafat yang selama ini mereka haramkan. Nama filsafatnya falsafah madiyah. Begitulah ngaji ilmu yang berat. Awalnya pegel di otak, lama-lama kecanduan. Kalau ada orang ngaji yang di bawah dosis itu, kita nggak level gitu. Coba deh, karena nggak mengerti apa yang mereka bicarakan, kita yang dituduh berfilsafat. Mereka sekarang udah mulai berani mengatakan akidah Asy'ariyah sesat, terang-terangan loh. Berarti kita yang belajar Allah wujud qidam baqo, hei selamat, Anda orang sesat. Saya sekarang mundur ke kajian dasar. Ini dasar kalau ngaji ilmu akidah. Kita kalau belajar sifat Allah, sifat pertama apa? Wujud. Bener? Apa arti wujud? Ada. Kita ada nggak? Ini ada kursi. Udara ada? Bisa lihat udara nggak? Ruhnya ada nggak? Ada cinta nggak di hati? Kelihatan nggak? Ada benci nggak dalam pikiran? Ada. Suka benci sih ya. Kelihatan nggak? Kalau lagi sedih nangis, bener. Ini teteh-teteh, mbak-mbak, ibu-ibu, kalau akad nikah nangis nggak? Sedih atau bahagia? Sedih atau bahagia? Sedih ya? Masa sedih orang nikah? Bahagia ya? Kecuali cerita dangdut ya, cerita balada cinta. Bener, orang bahagia bisa nangis, orang sedih nangis. Terus air mata itu tanda apa? Berarti air mata bukanlah tanda sedih dan tanda bahagia. Air mata itu tanda kolbu sedang tersentuh. Mau sentuhannya kebencian ataupun kesedihan ataupun kebahagiaan. Kolbu merasakan, mata menerjemahkan. Gak kelihatan. Rasa, makan suatu rasa, kelihatan gak rasa? Tapi dia ada. Beneran. Jangan-jangan kita selama ini ngawang lagi. Makan tuh gak jelas rasanya apa. Oke, ini muqaddimah. Warna, ini warna apa nih? Baju saya apa? Kopiah saya? Tapi hitamnya beda nggak? Oke. Coba sekarang bayangkan hitam, tapi tidak pada topi, tidak pada kopiah, tidak pada tembok, tidak pada baju, tidak di suatu benda. Bisa nggak? Hitam, warna hitam tanpa ada di suatu benda. Bisa nggak? Berarti warna mesti nempel di satu benda. Ada warna itu? Wah, tambah ngebul. Biarlah ya, otak kita terlalu besar untuk dianggurin. Jangan dianggurin nih otak. Ini otak masih banyak yang mau dibuka sama dia. Nih saya coba panas-panasin sekarang. Ntar kecanduan. Pegel-pegel sih awalnya. Awal kita push up kan pegel dulu. Tapi besok kalau nggak push up lebih pegel lagi. Mending push up sekalian. Begitulah ngaji ilmu yang berat. Awalnya pegel di otak, lama-lama kecanduan. Kalau ada orang ngaji yang di bawah dosis itu, kita nggak level gitu. Coba deh. Saya ada, antum ada, Allah ada, warna ada, udara ada, cinta ada, semuanya ada. Lalu apa beda ada ini dan adanya Allah? Nah, maka dulu kita kasih contoh yang lebih gampang. Ayam dan telur, masih ingat gak? Kayaknya udah lupa ya. Itu pengajian awal-awal dulu tuh. Ayam, telur, duluan mana wujudnya? Ayam. Karena kelihatan ayam ngeluarin telur. Bener Pak? Pernah ngeliat gak telur ngeluarin ayam? Ya, dulu waktu saya masih kecil saya punya ternak ayam tuh. Itu dari telur keluar ayam. Tuh beda mazhab kita. Jadi duluan mana? Ayam atau telur? Wujudnya telur. Ya salam. Terus yang ngelihat ayam mengeluarkan telur gimana nasibnya?
Ini kan ayat-ayat Allah semua. Jadi ayat itu yang tertulis, kita lihat keluar, oh ada yang tidak tertulis, tapi dia mengalir di alam dan dia bergerak, berputar terus. Seperti kita khataman Quran kan muter-muter terus. Si telur protes, gua duluan, itu ayam keluar dari gua tuh. Kata si ayam, kamu kan keluar dariku. Ini namanya muter-muter, ya, disebut debat kusir. Bahasa Arabnya daurun. Daur, muter aja. Kalau perdebatan tadi tidak dibedah dengan ilmu ini, maka orang akan muter terus. Yaudah, suka-suka saya, sukamu, suka-suka kamu. Gak bisa begitu, harus dilerai. Ini orang tengkar. Masalah Allah, masalah wujud, ya. Allah wujud, benar. Kita wujud, ini namanya wujud apa? Benda. Bahasa Arabnya jisim, jasmani. Jasmani bahasa Indonesia itu benda begini. Tapi dalam bahasa Arab jisim semua benda, baik benda kasar, halus ataupun molekul-molekulnya tidak bisa dilihat oleh mata. Maka dalam bahasa Arab wujud dibagi dua. Ada wujud Allah, ada wujud selain Allah. Oke? Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Kalau nggak antar nggak naik kelas. Wujud selain Allah itu dibagi dua lagi. Ada wujud benda kasar, ada wujud benda halus. Ada yang nambahin satu lagi, namanya wujud sifat, wujud karakter. Warna, penyakit, cinta, benci, senang, susah, itu namanya karakter, sifat. Ada nggak warna? Bener. Tapi tidak ada warna jika dia tidak ada di satu tempat. Sekarang sedih sama benci. Coba benci bayangkan tanpa ada muka orang benci. Bisa nggak? Berarti benci itu kebayang wajahnya gitu ya. Bener. Emang begitu wajah orang benci? Enggak. Psikopat benci wajahnya datar aja. Orang munafik taat, zahirnya batinnya tidak. Jadi jangan terpengaruh oleh zahir. Benda ini baik benda kasar, benda halus. Benda kasar nih, udara, cahaya, ini benda halus. Benda punya karakter wajib, yaitu bertempat. Nah, coba diingat-ingat. Benda pasti ini kalau ada whiteboard enak nih Pak. Kita panah-panahin. Wujud benda bertempat. Allah benda bukan? Bukan. Wujud Allah bukan benda. Maka wujud Allah tidak Nah, gitu rumusannya. Dalilnya mana dari Quran? Laisa kamitslihi syai'un. Surat Asy-Syura ayat 11. Apalagi dalilnya? Allahus Samad. Bahkan dalilnya ahad. Ahad itu masuk di sana. Sebelum ada arasy, Allah ngapain? Nganggur. Katanya Allah mesti bertempat. Terus di mana Allah? Kan repot dah. Ya. Ada dalilnya. Cuma mereka dhaifkan padahal hadis sahih. Ya. Saya ulang lagi, setiap benda mesti bertempat. Maka udara ini benda dalam ilmu bahasa Arab. Dia butuh ruang, waktu. Butuh ruang dan waktu. Bapak Ibu ini lagi dalam ruang nggak? Bisa nggak duduk tapi tidak di ruangan? Juga bukan di luar ruangan. Bisa nggak? Duduk tapi tidak di suatu tempat. Nggak ngawang, nggak di bawah, nggak di atas, nggak di kiri, nggak di kanan, nggak di depan, nggak belakang. Bisa nggak bayangin? Nggak bisa. Berarti mustahil ada benda tidak bertempat. Sudah, oke.
Mustahil ada benda tidak bertempat. Maksudnya gimana? Jangan kebalik-balik. Allah bukan benda, wujud Allah bukan benda, maka dia tidak bertempat. Tapi oleh kelompok Mujassimah yang membendakan Allah tanpa mereka sadari, mereka bilang, apa kata mereka? Segala sesuatu yang mewujud mesti bertempat. Nah, ini keliru. Apa kata mereka? Segala yang wujud mesti bertempat. Kalimat ini kurang sempurna. Setiap wujud benda mesti itu yang benar. Bukan setiap wujud. Siapa yang ngomong begini? Orang yang mengharamkan filsafat tapi dia mengatakan, membicarakan filsafat. Namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, dia ini mengharamkan filsafat. Tapi istilah jisim, benda, gerak, ruang, waktu itu kan istilah filsafat semua. Dia haramkan tapi dia katakan. Menarik kan nih? Dia mengharamkan filsafat tapi dia berteori dengan filsafat. Sekarang muncul orang mengharamkan filsafat lalu menyerang ustadz-ustadz yang mengerti filsafat, tapi dia tidak berani menyerang imam dia yang berfilsafat. Lucu gak tuh? Bagi saya lucu. Giliran imam ente nggak berani, giliran ustadz yang lain dia berani. Berarti pisaunya mata dua, ya, satu tumpul, satu tajam. Obrolan wujud bersifat, wujud benda bertempat, itu semua filsafat yang bahas, dipinjam oleh orang ahli akidah. Karena jamaah sudah mulai diracunin bahwa Allah bertempat di satu arah atas, maka harus kita kembalikan ilmu arah, ilmu tempat kepada pakarnya. Tuh udah mulai nggak fokus nih ya. Oke, kita tarik lagi. Di mana kesalahan orang meyakini Allah bertempat? Kesalahannya pada filsafat materialis yang mereka anut. Jadi, kelompok yang meyakini Allah berada di satu arah, dia terjebak dalam satu aliran filsafat yang selama ini mereka haramkan. Nama filsafatnya falsafah madiyah. Apa artinya? Filsafat materialisme, bahwa segala sesuatu mesti karakter seperti karakter benda mesti bertempat. Allah itu ada, maka Allah ada mesti bertempat, gitu menurut mereka. Jadi ada seorang mereka ngobrol sama saya, debat saya, kalau Anda meyakini Tuhan tidak bertempat, berarti Anda meyakini Tuhan tidak ada. Dia ngomong gitu sama saya. Oh, berarti anak gak lolos nih, logikanya, mantiknya gak lolos, karena mengharamkan ilmu mantik. Jadi mereka ini mengharamkan ilmu mantik, ilmu logika, dan ilmu falsafah, tapi menggunakannya serampangan. Jika Anda tidak percaya Allah berada di suatu tempat, itu filsafat gak tuh? Filsafat materialisme. Berarti Anda meyakini Allah tidak ada. Tuh, ini kan namanya silogisme. Silogisme namanya. Ya gimana? Pusing nggak? Ini yang kami kerjain dari dulu. Saya nggak pusing-pusing kok. Ya. Mungkin antum perlu terbiasa aja. Terlalu cepat ya? Kita pelanin lagi biar tambah panas kepalanya. Kembali ke ayam, kembali ke telur, biar seru. Yang benar gimana? Ayam bukan dari telur, telur bukan dari ayam. Wujud ayam dan telur diwujudkan oleh sesuatu sosok, bukan ayam, bukan telur. Itulah namanya pencipta ayam, pencipta telur. Wujudnya mesti satu, nggak boleh dua. Yang menciptakan telur dia juga yang menciptakan ayam. Kalau nggak perang ntar kata Tuhan telur, ini telur gua nih. Kata Tuhan ayam, ayam. Nggak mungkin, mesti Tuhannya sah. Masih ingat 2019 kita tengkar sama teman di grup cuma karena beda coblosan? Itu baru calon raja, calon penguasa. Bisa tengkar loh, bisa pecah loh umat ini.
Gimana kira-kira kalau ada 2 presiden? Itu 2 presiden, ini baru calon udah pecah. Kalau ada 2 presiden, hancur negeri ini. Jika ada 2 Tuhan, la fasadata, begitu di Quran. Pasti bumi, alam semesta, langit ini hancur semua. Rebutan aras mereka ntar. Iya nggak? Rebutan aras ntar. Rebutan langit dan bumi. Gimana? Mulai ada titik terangnya. Bukan ayam, bukan telur. Berarti antum tadi itu kurang cerdas ya. Masih kejebak. Masih kejebak sama telur, ayam. Terus gimana yang bener? Bukan ayam, bukan telur. Ini enaknya kalau ada guru diangkat kebuntuan akal kita, di luar ayam, di luar telur, kan enak. Coba antum dikasih PR 70 hari, nggak akan jawab itu. Ya, bisa pusing-pusing sendiri, bisa-bisa pulang jadi orang ini. Ya, mikirin Tuhan kok dipikirin. Ya, Allah nggak usah dipikirin, Allah itu dikenal. Kalau kenal cinta, kalau dicinta baru terasa. Orang-orang yang meyakini Allah bertempat, berada di suatu arah, mereka terjebak pada filsafat materialisme. Cuma mereka tega karena nggak mengerti apa yang mereka bicarakan. Kita yang dituduh berfilsafat. Mereka sekarang udah mulai berani mengatakan akidah Asy'ariyah sesat. Terang-terangan loh. Berarti kita yang belajar Allah wujud kidam bako, hei selamat, Anda orang sesat. Pada belajar itu nggak waktu kecil? Belajar semua? Paling lupa-lupa dikit ya? Apa lupa banyak? Berarti semuanya sesat. Hei orang sesat, mau nggak antum dibilang sesat? Mau nggak ulama dulu yang bawa Islam ke sini disebut sesat? Kiai-kiai kita dibilang sesat. Mau nggak? Ridho nggak? Mereka pendatang baru berani-berani bilang kita sesat. Loh kok Ustadz berani begitu? Loh mereka berani sama kita, masa kita nggak berani? Jangan pengecut ya. Intan surullah yansurkum. Jika kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Hilangkan keberanianmu dalam takutmu kepada Allah. Allah buat kamu seberani-beraninya orang. Ya, tapi jangan konyol juga ya. Ya pakai ilmu lah, jangan pakai emosi, pakai akal, kolbu. Itulah dalil yang kuat. Al-Quran itu kan turunnya ke kolbu, turunnya ke kolbu. Maka orang baca Quran tidak dengan kolbu, dia akan kemana-mana nggak jelas. Oke, balik lagi ya. Tarik ulur. Bumi, langit ini bagian dari benda. Aras pun benda. Aras itu benda, Pak. Mana dalilnya? Akhir surat At-Taubah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Rabb pencipta aras yang besar ukurannya, mencakup langit dan bumi. Rabbu artinya pencipta. Kalau Rabbun di bawahnya benda atau karakter benda. Maka Allah lah yang menciptakan aras. Berarti aras benda bukan? Disebut benda besar, benda azim. Kelompok mereka mengharamkan satu keyakinan namanya ittihad dan hulul. Allah menempati benda. Tapi mereka meyakini Allah menempati aras. Main-main gak tuh namanya? Itu akibat filsafat materialisme, diambil separuh, dibuang separuh. Allah itu bukan benda. Mungkinkah masuk ke dalam benda? Mungkin gak? Enggak. Ini benda bukan? Di dalamnya ada apa? Ada air. Air itu juga jisim, benda juga ini, tapi benda halus. Sedangkan gelas ini, kaca ini benda kasar. Karena sesama benda dia bisanya masuk.
Allah bukanlah benda, tapi pencipta benda. Pantaskah orang berpikir Allah ini nempel pada benda, menempati benda? Pantas nggak? Mulai connect. Ketika ada hadis menyebutkan Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia, ila sama'id dunia, turun. Kalau sudah faham Allah bukan benda, turunnya turun apa? Kalau turun benda, kita kalau dari atas ke bawah turun pakai tangga kan? Berpindah nggak? Maka turunnya benda itu berpindah. Saya mau tanya, Allah turun berpindah nggak? Nah, inilah lucunya imam-imam yang tadi itu, imam-imam yang mereka terjebak kepada filsafat materialism. Apa kata imam pendahulu mereka? Di saat Allah turun sepertiga malam terakhir, aras kosong. Debat lagi satu lagi, oh tidak, saat Allah turun, Allah tidak meninggalkan aras. Bagaimana caranya? Berarti ada dua wujud, ada satu wujud di dua tempat. Gawat gak? Antum ada di dua tempat di waktu yang bersamaan. Masuk akal gak? Afala taqilun. Apakah kamu tidak pakai akal yang sehat? Berdebat, dikira ini debat fikih kali ya. Ini bukan bab fikih, nggak boleh khilafiyah di bab ini. Tapi mereka meletakkan perkara akidah di bab fikih. Maka mereka sedang mempermainkan Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang rendah itu. Lalu datanglah imamnya belakangan, betul, menggabungkan dua pendapat itu, dan dia pakai pendapat yang kedua. Allah berpindah dari atas ke bawah, hakiki zatnya yang pindah. Tuh, lebih parah lagi ada kalimat zatnya. Zatnya Allah pindah dari aras ke langit dunia tanpa mengosongkan aras. Ambigu nggak? Jadi ambigu. Ternyata mazhab dia filsafat ambiguism. Apa itu? Dia ngomong Allah itu bukan jisim, tapi Allah itu tidak disebut jisim, juga tidak disebut tidak jisim. Pusing nggak antum? Anda ulangin. Allah bukanlah jisim, tapi juga bukan tidak jisim. Tuh, maksudnya apa? Tidak jisim, tapi juga bukan tidak jisim. Maksudnya apa tuh? Berarti Allah ini sosok yang lain. Jadi ternyata ini imam namanya Ibnu Taimiyah mentok dia. Allah jisim. Kalau jisim pindah-pindah. Tapi kan kalau Allah pindah aras sama siapa? Kalau berpindah dia jisim kosong. Oh, berarti Allah itu bukanlah jisim, tapi juga bukan tidak jisim. Digabunglah itu. Namanya jam'u bainal mutataddain, menggabungkan dua hal yang kontradiksi. Itu adalah puncak kekacauan filsafat. Berarti dia berfilsafat gak? Itulah yang jadi akidah yang antum selama ini galaukan. Masih mau ikut akidah begitu? Akidah yang mengambil filsafat materialism tapi membatalkan materialism. Buat lagi jisim tapi bukan jisim, nggak disebut jisim tapi juga tidak disebut tidak jisim. Kacau itu ya. Itu kitabnya sendiri, nggak sanggup dibaca oleh pengikutnya. Judul kitabnya nanti antum cari ya kalau berani. Dar'u ta'arud bainal aqli wan naql. Menolak kontradiksi akal dan nakal. Apapun kata ayat, akal harus ikut akal-akalan dia. Jadi dia buat definisi akal sendiri, dia buat definisi dalil sendiri. Itu kitab kalau cetakan termurah 5 jilid. Ada teman saya punya 9 jilid. Kita ceklah pengikut dia sekarang, apa komentarnya terhadap kitab itu. Kata mereka, jangan baca kitab ini. Jadi mereka sendiri takut baca kitab itu, takut blank, takut tambah kacau. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, akidah yang meyakini Allah bertempat itu akidah filsafat. Tapi yang dituduh filsafat kan saya. Loh, saya mempelajari filsafat untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, supaya saya nggak salah ambil. Loh, ada orang mengharapkan filsafat tapi dia tidak tahu filsafat itu apa. Akhirnya banyaklah
anak-anak mahasiswa yang baru hijrah, dia sehari-hari belajar filsafat, lalu diharamkan ustadz yang mengerti filsafat. Ada yang jurusan fisika nggak sini? Jurusan kimia, matematika? Ada yang dulu waktu sekolah belajar matematika? Tuh, belajar kimia? Belajar fisika? Bedakan fisika murni, matematika murni itu filsafat. Terus antum mau mengharamkan, jangan-jangan gajinya dari situ kerjaannya, ya? Mikir-mikir dulu kalau mau mengharamkan sesuatu, jangan-jangan itu makanan kita harian, ya? Oh, itu bukan filsafat. Kamu yang nggak ngerti filsafat itu apa, ya? Jadi akidah yang meyakini Allah bertempat di suatu arah yang tinggi, dengan zatnya dia turun ke langit dunia, itu akidah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup katakan dia istawa, jangan tambahkan maknanya. Cukup katakan nuzul, karena Allah bukan benda maka turunnya bawah. Cukup katakan istawa, jangan katakan dengan zatnya. Istawa bermakna duduk. Jika Allah bukan benda, maka istawanya bukan duduk. Jadi kesimpulan kajian kita siang ini, cukup katakan Allah laisa kamitslihi syai'. Selesai. Kalau benda istawa duduk. Ada ayat wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah dan malaikat datang bersaf-saf. Datang berpindah nggak? Ini tadi antum datang dari rumah ke sini, berpindah tempat nggak? Sekarang ada kita nggak di rumah? Beneran? Waras. Kalau ada orang bilang saya datang ke sini, tapi kamu kalau pulang pasti ada saya juga, itu orang kita curigai nggak? Kecuali dalam bab karomat sufia, itu ada babnya, tapi itu bukan bab jisim, itu bab cahaya. Cahaya mantul-mantul bisa kelihatan di mana-mana. Orangnya di sini, tapi dalam handphone kelihatan gitu. Itu bab karomat para wali. Mereka punya smartphone alam semesta, ya, punya proyektor alam semesta, maka bisa dilihat di mana-mana. Itulah Rasulullah. Orang ucapin salam, Nabi jawab dimanapun itu. Itulah proyektor Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaji tasawuf deh ya. Ya, kita ngaji yang panas-panas aja dulu. Oke. Karena Allah bukan benda. Apapun sebutan di Quran mengenai karakter benda, datang, turun, bersemayam, semuanya kita katakan dia bukan benda kok. Berarti artinya tidak pemahaman seperti yang kamu bayangkan. Apapun yang kamu bayangkan, Allah tidak seperti itu, karena dia bukanlah benda. Kalau nggak benda bisa dibayangkan nggak? Dalam ilmu neurologi, ilmu psikologi, otak ini nggak bisa berpikir atau memikirkan sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Oke? Yang bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, yang bisa difikirkan oleh otak, itu bendanya harus jelas. Kalau enggak, angkanya harus jelas, maknanya harus ada. Ini enggak ada. Maka janganlah membendakan Allah. Jadi saya hanya menghimbau kepada siapa yang sedang terjebak pada pemahaman Allah bertempat. Saya tidak benci Anda. Ana uhibbukum. Ana cinta antum. Makanya kita buat kajian begini. Coba bebaskan pikiranmu dari memikirkan Allah. Boleh nggak mikirin Allah? Aneh kasih tahu, antum membayangkan Allah bertempat saja, terbersit itu memikirkan Allah. Terbayang Allah di suatu arah, itu memikirkan Allah. Nggak boleh, nggak boleh sama sekali. Ya, mau khusyuk nggak sholatnya? Jangan bayangin Allah di arah tinggi sono, di atas aras, kejauhan. Nabi ketika orang sholat, Nabi hilangin cara berpikir begitu. Nabi pakai bahasa kolbu. Kalau di kolbu beda dengan urusan akal. Kolbu merasakan kedekatan, keintiman dengan Allah. Kata Nabi, jika engkau sholat, maka rasakanlah Allah di depanmu.
bukan itu tempat, itu cuma rasa. Beda ya? Gimana? Udah pusing belum? Alhamdulillah.